Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan. Di mana Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun di pagi hari dia merasa aman di tempat tinggalnya, di rumahnya, dia dan keluarganya merasa aman. Kemudian yang kedua, wa mu'afan fi jasadih, dia bangun di pagi hari sehat pada jasadnya, tidak ada yang kurang dari anggota tubuhnya, sehat pada badannya. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi, pada hari itu dia memiliki makanan untuk dia dan keluarganya. Siapa memiliki tiga perkara ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, maka seakan-akan Allah telah memberikan kepada dia dunia beserta isinya. Maka hendaknya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, yang tentunya kita mesti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik oleh Allah untuk selalu diberikan keinginan dan kemauan, dan dikokohkan, dikuatkan agar selalu beramal. Karena tidak semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan itu menjadi orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang berbahagia selepas dari bulan Ramadan. Karena dalam hadits kata Nabi SAW, ketika Jibril datang kepada Nabi mendoakan 3 orang dan beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mengatakan amin, amin, amin. 3 kali beliau aminkan. Setelah khutbah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau aminkan? Maka beliau mengatakan, tadi Jibril datang kepadaku mendoakan kebinasaan kepada 3 orang. Yang satunya Jibril mengatakan, ragima anfu mri'in adraka Ramadan wa lam yukfar lahu. Semoga kebinasaan kepada seorang hamba yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Maka Nabi aminkan. Nabi mengaminkannya. Maka ini didoakan kejelekan oleh Jibril alaihissalam kepada orang-orang yang berlalu seperti itu saja bulan Ramadan, padahal dia mendapatkan bulan Ramadan. Mendapatkan bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendapatkan bulan Ramadan menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang diselamatkan punggung-punggung mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketika kita mendapatkan bulan Ramadan, diberikan oleh Allah kesempatan, maka kata para ulama, kita meminta 2 perkara. Ya, pertama kita meminta kepada Allah taufik agar kita diberikan keinginan dan kemauan, semangat yang tinggi untuk beramal. Ya. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan kita tersebut. Ya. Sebab tidak semua juga orang yang beramal itu diterima amalannya. Iya. Contohnya puasa misalnya, tidak semua orang diterima puasanya. Seperti Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama wa syarabahu.
Siapa yang tidak meninggalkan amalan sia-sia, ucapan sia-sia, ya. Apalagi yang ucapan dan amalan yang bermakna maksiat, yang berbau dosa, yang sia-sia saja dari ucapan seperti pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, apalagi pembicaraan yang berbau dosa seperti gibah, namimah, bohong, berdusta. Kemudian amalan yang sia-sia dia tidak tinggalkan, amalan sia-sia saja dilarang, apalagi amalan yang berbau dosa seperti misalnya mencuri, memukul orang, menzalimi orang. Ini perbuatan dosa. Kata Nabi SAW, sampai tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia, amalan yang sia-sia, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Maksudnya puasanya syah tetapi tidak mendapatkan pahala. Karena kebanyakan orang hanya menganggap yang ditahan itu makan dan minum saja. Ya, ternyata di bulan Ramadan itu ketika seorang berpuasa banyak yang ditahan. Perkara-perkara yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Maka ini perkara yang sangat penting untuk kita selalu ya saling mengingatkan di antara kita. Baik. Insyaallah taala pada hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan membaca satu buah kitab sesuai dengan waktu yang diberikan kepada kita. Satu tulisan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Dan ini salah satu karangan beliau. Dimaklumi bahwa beliau ini ulama besar dan dijuluki Syekhul Islam, gurunya Islam, ya, gurunya orang-orang Islam. Sebab beliau orang yang sangat berilmu, bahkan beliau digelari dengan Al-Mujaddid. Al-Mujaddid itu orang yang memperbarui agama. Maksudnya bukan membawa agama baru, tetapi mengajarkan agama yang benar ketika manusia meninggalkannya. Itu disebut mujaddid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, Allah akan mengutus di setiap penghujung 100 tahun itu ada orang yang memperbarui agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika manusia jauh dari agama Allah, meninggalkan agama Allah, selalu Allah mengutus di situ orang yang mengajarkan agama Allah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang digelar, yang disebutkan mujaddid. Dan pada abad ini beliaulah orangnya. Ya, makanya beliau digelari dengan Al-Mujaddid. Tentunya beliau kita sudah kenal banyak karangan-karangannya. Ya, banyak tulisan-tulisannya. Ya. Ya. Kepada beliaulah ya disandarkan buhtan azim, kebohongan dan tuduhan. Ketika seorang itu mengajak kepada kebenaran, selalu ada tuduhan-tuduhan ya yang tidak berasal untuk menjatuhkan al-haq itu. Itu sudah sunnatullah. Bukan cuma beliau yang mendapatkan itu. Semua orang yang di atas kebenaran itu hampir semua mendapatkannya. Dan sudah ada contoh dari Nabi SAW. Beliau juga dikatakan penyihir. Dikatakan penyihir. Dikatakan orang gila. Dikatakan Al-Quran itu buatan dia sendiri. Ya. Bahkan Allah pun dituduh. Ya. Seorang penyair mengatakan, ma salimallahu min bariyati wa nabiyul huda. Fakaifa ana. Allah tidak pernah selamat dari hambanya. Nabi juga tidak selamat dari umatnya. Apalagi saya. Allah pun dicela. Allah mengatakan dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetap ada yang mengatakan Allah memiliki anak. Ini kan tuduhan. Kedustaan untuk Allah. Demikian pula Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi kita pasti ada yang menuduh, mendustakan ucapan kita atau menuduh kita yang tidak memfitnah, hasad, itu sudah pasti ada. Seorang ulama mengatakan, idza aradallahu nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisana hasudi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebaikan yang terpendam, yang tersembunyi pada sesuatu, ada kebaikan di sesuatu itu. Tapi Allah ketika ingin menampakkan kebaikan di sesuatu ini, caranya bagaimana? Allah akan jadikan terhadap sesuatu itu ada lisan yang hasad. Ada lisan yang hasad.
Seandainya bukan karena rayapan api, maka niscaya wanginya kayu gaharu itu tidak akan tercium. Iya, apa maksudnya? Jadi seperti itu, semakin beliau dicela, semakin beliau nampak dituduhkan kepada beliau tuduhan yang dusta, maka semakin tersebar dakwah beliau rahimahullah taala. Dan ini beliau rasakan. Disebutkan dalam biografinya bahwa ketika beliau datang belajar, pulang belajar menuntut ilmu dari Irak, ya, datang ke negeri Jaziratul Arab, Arab Saudi, beliau berdakwah di situ. Manusia berada dalam kejahilan, membangun kubah-kubah di kuburan, minta di kuburan, ya, minta kepada orang-orang soleh. Demikian keadaannya Jaziratul Arab dulu. Nah, beliau datang mendakwahkan dakwah tauhid, mengajak manusia kepada Islam yang sebenarnya. Ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan perbuatan mereka. Malah dituduh membawa agama baru. Ya, bahkan disebutkan di situ bahwa beliau akan diusir. Ya, diusir oleh masyarakat di situ. Tapi ada yang membelanya dan seterusnya sampai beliau tetap berdakwah di situ. Dan alhamdulillah dakwah beliau dirasakan sampai pada hari ini. Itu termasuk sebab setelah Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu beliau. Ya. Makanya sampai hari ini keturunan-keturunan beliau Allah berkahi menjadi ulama-ulama. Makanya kalau ada antum dapatkan ulama, ya, di belakangnya ada namanya Alu Syekh, itu keturunannya. Alu itu keluarga, Syekh itu ini yang dimaksud. Ya, seperti mufti sekarang yang buta, Syekh Abdul Aziz, ya, Ibnu Ibrahim Alu Syekh. Itu cucunya ke bawah. Mantan Menteri Agama di Arab Saudi, anaknya mufti, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh. Sekarang diganti oleh Syekh Hussein, juga Alu Syekh juga, keluarga. Ya, jadi semua kembali kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti keturunannya ke bawah, beliau ini menjadi ulama. Masya Allah. Ya. Dan beliau sangat dihormati keluarga-keluarga beliau, ya, pemerintah Arab Saudi sampai pada hari ini itu mengihtiram, memuliakan mereka. Bahkan buku-buku beliau rahimahullahu taala ini diterjemahkan ke seluruh bahasa dunia yang ada, kemudian dibagi-bagikan ketika ibadah haji atau umroh, diterjemahkan. Ya. Jadi walaupun mereka mengatakan pemahaman radikal ini dan seterusnya, maka itu kenyataan tidak bisa didustai. Ya, buku-buku beliau sampai diterjemahkan ke seluruh bahasa. Silahkan kalian baca sendiri. Kalau ada berpemahaman keras, berpemahaman sebagaimana mereka tuduhkan, maka kita yang paling pertama kali berlepas diri dari buku itu. Silahkan baca. Ya, silahkan kalian baca. Tidak ada yang tersembunyi dari dakwah ini. Sebagaimana kata Nabi SAW, taraktukum alal bayadha, lailiha kanahariha. Tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, bersih. Malamnya sama dengan siangnya. Itulah Islam. Islam itu tidak ada yang disembunyikan. Berdakwah itu terang-terangan. Ya, jelas, tidak ada yang disembunyikan. Ya. Bukan berdakwah di dalam ruangan, sendal dikasih masuk di dalam. Tidak ada yang boleh masuk kecuali orang khusus. Tidak, dakwah itu tidak seperti itu. Apa yang disembunyikan? Kalau kebenaran tidak ada yang disembunyikan. Semua orang bisa dengar. Karena yang kita sampaikan cuma Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu adalah memang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Bahkan itu makanan pokok mereka. Mengalahkan makanan yang nasi dan semisalnya. Itulah kebutuhan mereka sebenarnya. Al-Quran dan Sunnah itulah yang menghidupkan seorang dengan kehidupan hakiki. Adapun makanan yang kita konsumsi itu membuat kita hidup hanya kehidupan dunia saja. Ya kan? Al-Quran dan Sunnah menghidupkan kita dunia dan di akhirat. Itulah kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu itu lebih mulia daripada harta. Kalau harta, kalian yang jaga dia. Kalau ilmu yang menjaga kita. Dari mara bahaya itu semua ilmu. Dengan ilmu kita bisa selamatkan diri kita. Karena ilmu agama. Diselamatkan dunia dan di akhirat. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Makanya Al-Quran dan Sunnah itu disebutkan dalam Al-Quran kehidupan. Contoh dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman,
Jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan kalian. Coba. Itulah ilmu agama. Allah ajarkan kita ilmu agama melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehidupan. Sampai Allah bahasakan lima yuhyikum. Itulah yang menghidupkan kalian. Betul, kita tidak pungkiri ya, dengan kita makan, dapatkan makanan dan minuman itu kehidupan bagi kita, maisha, dan semua orang butuh itu, walaupun binatang juga. Ya. Tapi itu menghidupkan kita cuma di dunia saja. Kita mati selesai. Kita tidak butuh lagi itu makanan. Eh. Tapi Al-Quran dan hadith, Al-Quran dan sunnah Nabi, ilmu agama, tetap kita butuhkan. Amalan soleh kita butuhkan. Kita meninggal pun di alam, di liang lahat, yang kita butuhkan cuma amalan soleh. Tidak ada yang lain. Jelas ya? Baik. Maka beliau rahimahullah ta'ala betul-betul ya, seorang ulama jelaskan kebenaran. Maka kalau mereka menuduh kita fana teroris Wahabi, sebentar kita tanya kembali, yang kalian maksudkan Wahabi itu yang mana? Kita rinci dulu ucapanmu. Kalau kalian mengatakan Wahabi itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah kembali kepada Islam yang sebenarnya, iya betul, tapi Wahabi. Tidak ada masalah. Iya, saya ikuti beliau. Tapi ucapan beliau bukan berarti selalu benar, tapi beliau kan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tapi kalau kalian katakan Wahabi itu radikal, teroris, dan seterusnya, kami melepas diri dari itu. Beliau tidak seperti itu. Beliau tidak pernah mengkafirkan orang. Iya. Mana buktinya kalau beliau? Iya. Kalau sekedar bicara menuduh, semua orang bisa. Sekarang kalian tuduh beliau radikal. Mana buktinya? Bahkan buku beliau yang jelas-jelas menjelaskan tentang pembatal-pembatal keislaman ada 10. Tidak ada beliau mengkafirkan tunjuk hidung. Ada yang beliau sebutkan fulan dan alan kafir, pemerintah kafir, tidak ada di situ. Beliau sebutkan dosa-dosa besar saja. Yang itu adalah Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Kalau kalian dustakan ucapan beliau, secara langsung kalian dustakan Al-Quran kalau begitu. Karena beliau sebutkan cuma ayat dan hadis. Ya, kenyataan tidak bisa didustai. Jelas ya? Itu muncul ucapan itu ketika muncul seorang yang namanya Abdul Wahab bin Rustum. Jauh sebelum beliau rahimahullah. Namanya Abdul Wahab bin Rustum. Muncul di Turki. Ya, di situ dia sebarkan pemahamannya, kesesatannya. Itu jauh zamannya daripada ini. Nah itu. Kalau itu iya. Namanya Abdul Wahab bin Rustum. Ya kan? Kalau ini namanya Muhammad. Kalau dibilang pengikutnya dia berarti Muhammadi. Kan Wahabi. Begitu. Wahabi itu dari kata Abdul Wahab. Beliau namanya ini Muhammad bin Abdul Wahab. Bapaknya. Sementara yang dituduh radikal itu bukan bapaknya dia. Paham? Nah, kalau yang sebelumnya itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Ya itu iya namanya Abdul Wahab betul. Dan pemahamannya radikal. Berarti pemahamannya orang dituduhkan kepada orang lain. Kalian bohong. Itu namanya kedustaan, namanya buhtanun azim. Ketika Aisyah dituduh berzina dalam di kisah ifk, Allah sucikan Aisyah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah. Ini dosa yang besar, tuduhan dan kedustaan yang bohong yang besar. Ya. Sampai kata Allah, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian anggap ini ucapan ringan. Ya kan? Dia hanya menyatakan Aisyah berzina. Ya. Pendek ucapan ini. Kata Allah, wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian anggap itu ringan sekali, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala besar. Ketika Allah turunkan ayat dalam surah Nur mensucikan Aisyah dari langit ketujuh. Tersebar, ya Aisyah berzina dengan sahabat. Ya, Aisyah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong. Itu orang-orang munafik yang menyebarkannya. Ya, orang-orang munafik yang menyebarkannya. Tapi apakah Aisyah setelah itu dihinakan, menjadi tercela, terhina? Tidak. Maka tuduhan itu, fitnah itu menjadi ditambahkan kemuliaan untuk beliau radhiyallahu taala anha. Kenapa? Karena sebab tuduhan itu turun ayat khusus untuk beliau dalam Al-Qur'an. Mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Mensucikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, kita mengambil pelajaran dari sirah beliau. Kebetulan yang kita baca juga tentang sirah. Kita mengambil situ pelajaran yang paling penting dari sirah beliau rahimahullah ta'ala.
untuk kita bahwa ketika kita ya sudah berusaha menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kita berada di atas jalan yang benar, tuduhan-tuduhan yang ada ya kita disudutkan, kita dicela, itu tidak usah bersedih. Karena sudah ada pendahulu kita. Seandainya cuma kita yang diperlakukan seperti itu, mungkin kita mungkin bersedih. Ya, paham? Tapi sebelum kita sudah banyak yang diperlakukan seperti itu. Dan bahkan mungkin lebih parah daripada kita. Maka kita bersabar. Maka kita bersabar. Nah, makanya ketika Allah katakan tentang kewajiban puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kata para ulama, ini isyarat dari Allah kalau kalian merasa puasa itu berat ya karena menahan lapar dan haus, hal-hal yang mubah pun dilarang, berhubungan dengan istri dilarang, jangan kalian bersedih karena ini juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Seperti itu, menjadi busyra untuk kita, kabar gembira. Ya. Nah, itulah kenapa ya kita dianjurkan untuk ya sering-sering atau sesekali membaca sirah. Itulah hikmahnya agar kita lebih istiqomah. Kenapa? Karena kita melihat kisah kehidupan, perjalanan kehidupan orang-orang yang soleh sebelum kita. Dari cobaan hidup, ya kan? Kesabaran mereka bagaimana? Oh, kita, Masya Allah, mereka bersabar. Ya. Bahkan mungkin celaan yang mereka dapatkan lebih besar. Ya, supaya kita lebih istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas sirah yang beliau disebutkan di biografi beliau rahimahullah taala. Baik. Jadi buku ini judulnya Sittatul Mawadhi Minas Sirah. Ada buku nyantemnya. Saya sudah minta di As-Sunnah Baju Rupa, ada buku bagi-bagi gratis. Jadi dosa untuk beli buku ya, besok saya bawa. Sudah diberitahu Ustaz Zulkarnain hafizahullah, beliau beri modul Mafatihul Ilm. Insyaallah besok saya bawakan. Tinggal diambil. Iya, tadi saya agak lambat bangun. Saya kira jam 9 pengajian, katanya jam 8. Baik. Jadi buku ini Sittatu Mawadhi Minas Sirah. 6 pelajaran dari sirah. Paham? Maksudnya bukan cuma 6 saja pelajaran atau faedah dari sirah, banyak ya, tidak terhitung faedah-faedah dari sirah kehidupan Nabi dan para sahabat. Masya Allah. Hanya ini 6 ya yang sebagian orang sudah mengaku bertauhid, sudah mengaku dirinya mengikuti sunnah, tidak memahami 6 perkara ini. Inilah yang beliau ingatkan. Paham? Tapi 6 pelajaran ini ya dari sirah Nabi SAW. Dari sirah. Nah, kita bahas dulu sirah itu apa? Karena buku ini membahas tentang sirah. Sirah itu mungkin sudah familiar di telinga kita ya, sirah. Belajar apa? Sirah. Belajar apa? Sirah. Sirah itu secara bahasa ya artinya berjalan. Berjalan, safar begitu. Itu sirah. Berjalan. Entah itu di malam hari atau di siang hari. Ya, ketika kita melakukan perjalanan, berjalan, itu sirah namanya. Perjalanan. Ya. Walaupun jaraknya bukan safar ya. Misalnya kita jalan dari sini ke Petrani misalnya, tempat yang lain, itu namanya sair. Sirtu, saya berjalan. Paham maksudnya? Saya berjalan. Saya entah itu jalan kaki, naik kendaraan, ya. Dikatakan saya telah melakukan sirah. Paham maksudnya? Sirtu, saya telah berjalan. Nah, itu arti sirah secara bahasa. Jadi sirah secara bahasa perjalanan, berjalan. Di malam hari atau di siang hari. Paham? Nah. Berarti ada gambaran ketika kata siro yang kita sandarkan kepada Nabi. Jadi siro itu tidak harus pada Nabi saja. Misalnya antum, sirohnya antum. Dari lahir, kecil, sekolah di mana, SMP sekolah di mana, ya, SMA sekolah di mana, itu namanya sirohnya antum. Paham? Paham ya? Jadi siro itu secara bahasa perjalanan. Tapi secara syariat, istilah, siro itu apa?
Ya. Kalau dikatakan sirahnya Nabi, ya, berarti manukila ilaina min hayati an-nabi sallallahu alaihi wasallam mundu wiladatihi qabla al-bi'tsah wa ba'dahu. Iya. Wa ma rafaqaha min ahdatsin wa waqa'i'i hatta mautihi. Sirah Nabi itu adalah apa yang dinukil, disebutkan, diriwayatkan kepada kita tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi dari lahirnya sebelum diutus menjadi Rasul sampai diutusnya menjadi Rasul dan setelahnya telah diutus menjadi Rasul dan apa-apa yang ya terjadi dalam kehidupan beliau dan kejadian-kejadian termasuk peperangan-peperangan ya, kisah-kisah turunnya ayat, semua kejadian-kejadian yang beliau rasakan, yang beliau alami sampai meninggal. Itu kita katakan sirah. Paham? Ya. Jadi kalau kita katakan sirahnya fulan, sirahnya Umar, sirahnya Abu Bakar, sirahnya Nabi. Nah, tergantung. Ya, sirahnya siapa yang kita mau bahas? Paham maksudnya? Jadi sirah itu menggambarkan kehidupan seseorang dari lahirnya sampai meninggalnya. Itulah sirah. Sekarang saya tanya, ada tidak kaitan antara pengertian dari sisi bahasa dan istilah? Ada tidak? Ada ya? Dari sisi bahasa tadi apa sirah? Perjalanan. Dari sisi istilah, pengertiannya kisah tentang kehidupan seseorang dari lahir sampai meninggalnya. Berarti kalau kita istilahkan perjalanan hidupnya, ya kan? Ya, berarti ada kaitan antara pengertian bahasa dan pengertian istilah. Ya, perjalanan hidupnya dia. Ya, berarti kalau kita sandarkan kepada Nabi, sirahnya Nabi, berarti ya sudah tergambar. Ya, tentang istri-istrinya mungkin, ya, ya, tentang anak-anaknya, peperangan yang beliau lewati, dan seterusnya. Dari dakwahnya. Nah, ini yang dibahas. Ya, jadi tapi beliau sebutkan cuma 6 ya, 6 faidah. Nah, sekali lagi kalau ditanya kenapa cuma 6 Ustadz yang beliau sebut? Ya karena ini beliau sebutkan dalam mukadimahnya nanti kita baca. Karena banyak yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Oleh kebanyakan manusia. Tentang 6 pelajaran penting ini. 6 pelajaran penting. Beliau rahimahullah ta'ala, kita mulai membacanya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, beliau mulai membuka tulisan ini dengan basmalah. Tentunya sudah berulang di dalam majelis-majelis kita bahwa para ulama entah itu yang terdahulu hingga yang akhir itu ketika mereka menulis buku selalu mendahului dengan basmalah. Karena dua sebab. Pertama mengikuti Al-Quran. Karena semua surah dalam Al-Quran diawali dengan basmalah. Kecuali surah At-Taubah. Ya. Yang kedua bahwa mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sunnah Nabi? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis, mengirim surat, ya surat menyurat itu beliau memulai dengan basmalah. Dalam Sahih Bukhari ketika beliau mengirim surat kepada Herakl, Raja Romawi, ya beliau tulis di situ Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin ibn Abdullah, dari Muhammad surat ini, ya masuklah kamu ke dalam Islam. Isi suratnya kepada Raja Romawi. Itu beliau tulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti sunnah ya, perbuatan beliau. Ya, dari yang lain yaitu perjanjian Hudaybiyah. Ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi untuk menulis perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian untuk tidak saling berperang antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Maka Nabi mengatakan, "Uktub ya Ali, tulislah wahai Ali, Bismillahirrahmanirrahim." Berarti ini sunnah ya. Maka para ulama seperti itu. Jadi ketika mereka menulis buku itu selalu memulai dengan basmalah. Sebab memang mereka mengharapkan berkah dari ya, tulisan itu agar bermanfaat. Maka agar mendapatkan berkah diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna bismillah. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya. Ya, baknya itu artinya isti'anah. Ya, lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Sama ulama yang lain mengatakan ba itu tabarruk, meminta berkah kepada Allah. Ya, jadi bismillah ya, dengan nama Allah.
Ya, paham ya? Ya. Itulah kita disyariatkan minum dan makan dan minum dengan bismillah. Itu ada yang dibuang sebenarnya. Kata kerjanya hanya sudah dipahami. Ya kan? Ya, menulis bismillah, makan bismillah, minum bismillah, semuanya. Itu ada yang dibuang kalimatnya, tapi sudah dipahami. Misalnya antum makan, minum bismillah. Bismillah dengan nama Allah apa? Bismillah asyrobu. Dengan nama Allah saya minum. Hanya kan kalimat saya minum dibuang, sudah dihilangkan. Paham? Ya, kita makan bismillah. Kenapa nama Allah? Itu kan baknya itu kan dalam bahasa Arab harus ada mutalik, harus ada kaitan. Kenapa disebut? Kenapa kau sebut? Untuk apa? Pasti itu seperti itu. Itu makna ba harus ada mutaliknya. Nah, sekarang kita minum dengan nama Allah. Kenapa dengan nama Allah? Kau apa? Yaitu dengan nama Allah saya minum. Kan begitu? Nah, ini berarti kalau menulis berarti bismillahirrahmanirrahim saya menulis. Paham ya? Kalimat saya menulis dibuang, dipahami sebab disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ya, kita keluar rumah, tutup pintu, bismillah. Maksudnya bismillah, saya tutup pintu. Dengan nama Allah saya tutup pintu. Dengan nama Allah saya keluar. Dengan nama Allah saya naik kendaraan. Jelas? Ya, makanya seperti itu. Ya, oleh karena itu wajar kalau buku-buku mereka mendapatkan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima di tangan-tangan penuntut ilmu, dibaca di tangan-tangan penuntut ilmu, dibaca di pondok-pondok pesantren. Itu di antara berkah yang Allah jadikan pada buku-buku mereka. Ya. Ya. Mereka sudah lama meninggal tapi namanya masih dipuji-puji, rahimahullah, rahimahullah. Ya. Itulah para ulama. Mereka ya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan mereka lah ya. Karena Nabi dan para sahabat sudah meninggal, ya, agar agama ini tetap terjaga, tetap tertolong, para ulama lah yang ada. Ya. Mereka lah yang ada. Olehnya itu Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu orang-orang yang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Kalau di zaman dulu para nabi yang mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, para sahabat, ya sekarang para ulama. Itu keadaannya sama. Mereka keadaannya seperti itu. Sebab mereka pewarisnya para sahabat, pewarisnya para nabi. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, dan semoga salawat dan salam ya dan keberkahan atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ali di situ atas nabi dan ala ali. Ali itu keluarga ya. Ali, keluarga. Ya. Kadang juga bermakna sahabat di situ kalau ali. Alu ya. Ya. Misalnya antum namanya siapa? Ahmad ya. Berarti keluarga antum dikatakan alu Ahmad. Iya. Ya. Namanya antum siapa? Ikrom misalnya. Berarti keluarganya antum disebut alu Ikrom. Alu itu keluarga. Paham ya? Nah, itu termasuk istri-istri, jadi itu keluarga. Ya. Jadi kalau disebutkan alu Nabi, alu baitih, keluarga. Termasuk sahabat, tapi di sini sudah disebutkan wa alihi wa sahbihi. Berarti keluar sahabat dari situ. Berarti alu bermakna keluarga saja. Paham? Kecuali kalau saya katakan begini, sallallahu alaihi wa ala alihi. Keselamatan, selawat dan salam atas Nabi dan Ali. Ali di sini keluarga dan sahabat. Kan saya tidak sebut sahabat. Paham maksudnya? Kecuali kalau saya sebut begini, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Keluar sahabat, saya sebutkan juga. Berarti Ali di sini cuma satu saja. Berarti tinggal keluarga. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Ya, sallallahu alaihi wa ala alihi. Ali berarti kalau tidak ada sahabat yang sebut berarti masuk dalam kata Ali di situ. Keluarga dan sahabat. Nah, taib. Tapi di sini ada sahabat ya sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semuanya. Beliau berkata, ta'ammal rahimakallah. Perhatikan
Semoga Allah merahmatimu. Perhatikan, ta'ammal. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi orang Arab bicara seperti ini ya. Ya. Makanya dalam cetakan yang lain rahimakallah itu dikasih kurung. Jadi ini rahimakallah itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan apa yang kita akan bicarakan. Orang Arab seperti itu bicara. Misalnya kita begini. Begini akhi, saya nasihatkan antum barakallahu fiik. Ya, dinasihati. Berarti itu kalimat barakallahu fiik tidak ada kaitannya, itu hanya doa. Paham maksudnya? Ya. Kan kadang kita begitu kan? Ya. Begini akhi, ada yang beritahu antum ini barakallahu fiik. Ya. Kenapa ada barakallahu fiik? Itu doa. Nah, seperti ini, ta'ammal rahimakallah. Ya, perhatikanlah. Apa yang kita diperintahkan untuk perhatikan oleh beliau? Sittata mawadhi'a minas sirah. 6 poin, 6 pelajaran dari sirah. Sudah tadi kita jelaskan tentang sirah apa maknanya, sudah ya? Wafhamha fahman hasana, dan pahamilah 6 poin itu, pahamilah 6 perkara itu dengan pemahaman yang baik. Perhatikan, beliau katakan perhatikanlah, ta'ammal 6 perkara itu dan pahamilah dengan pemahaman yang benar. Di sini kita mengambil pelajaran bahwa ilmu itu betul-betul butuh perhatian. Makanya beliau pakai kata ta'ammal, perhatikanlah. Maksudnya kalau mau memahami dan mudah mengamalkannya, ketika menerima ilmu itu perhatikan. Paham maksudnya? Seperti itulah orang belajar. Seperti itulah penuntut ilmu sejati. Harus ada ta'ammul, memperhatikan. Ya. Harus ada memperhatikan. Begitu sahabat ketika mengambil hadis dari Nabi SAW, perhatiannya luar biasa. Sampai sahabat mengatakan, kalau Nabi menasihati kami itu, seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala. Apa maksudnya? Hening, tenang. Tidak ada yang selalu memperhatikan apa yang Nabi katakan. Makanya mereka sampaikan betul sebagaimana yang mereka dengarkan. Mereka tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu ya saking perhatiannya ketika mereka dengarkan ilmu itu, mereka sampaikan seperti itu juga. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah sebutkan 3 jalur ilmu. Ini yang perlu diperhatikan oleh penuntut ilmu. 3 jalur ilmu. Kata Allah, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Kata Allah, Al-Quran ini adalah pelajaran. Ya. Al-Quran ini adalah manfaat, pelajaran yang besar. Bagi siapa? Enggak semua. Bagi liman kana lahu qalbun. Kata Allah, bagi yang punya hati. Maksudnya apa? Ketika dia ambil pelajaran itu, dia terima, dia dengarkan, hatinya memang fokus di situ. Bukan dia duduk di majelis, tapi pikirannya, ya, apa sebentar buka ini? Hah? Ya, mau apa jalan kote atau apa ini? Lain pikirannya. Ini tidak ada. Ketika dia terima ilmu, hatinya kosong, tidak ada. Badannya saja yang ada di tempat ilmu, hatinya tidak ada. Padahal ini Allah katakan dalam Al-Quran. Ilmu itu datang, ilmu itu diambil manfaatnya, Al-Quran itu diambil manfaatnya, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang ada hatinya. Maksudnya bukan hilang hatinya, semua ada orang hatinya, tapi kadang hatinya ada tapi seakan-akan tidak ada. Ini yang pertama. Harus fokus, hadirkan. Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a. Dan dia pasang pendengarannya. Perhatikan itu? Dari pendengaran masuk ke dalam hati. Ya kan? Diamalkan. Diingat, dihafal. Wa huwa syahid. Dan dia menyaksikannya. Ya. Wa huwa syahid. Nah, ini syarat bahwa harus memang di majelis orang. Hadir. Ya kan? Saya ulangi. Al-Quran ini bermanfaat. Ya. Jadi pelajaran. Dapatkan ilmu bagi siapa? Liman kana lahu qalbun. Orang yang ada hatinya. Dia fokus. Awal qasam, dia pasang pendengarannya, dia mendengarkan, setelah itu dia tulis, dia hafalkan. Wa huwa syahid, dan dia ada di situ, dia saksikan. Ya, walaupun sekarang ya kita tidak nafikan ada mungkin yang streaming misalnya, itu ilmu juga. Tapi tentunya beda pahalanya dengan orang yang hadir. Ya kan? Ini kita sepakati, dan orang-orang yang
mendengarkan melalui streaming mungkin tahu juga keutamaannya. Hanya mungkin ya kan kesibukan mungkin ya. Tidak apa-apa kita katakan dia dapat pahala juga. Karena dengan niatnya dia tulis mendengarkan, ambil ilmu di situ. Tapi beda dengan orang yang melangkahkan kakinya, ya, diambil kendaraannya, berjalan itu sudah pahala semua itu. Ya kan? Ya. Karena Nabi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan al jannah. Siapa yang menempuh jalan, berarti memang dia iya, kerahkan dirinya berjalan mencari ilmu. Iya. Maka al-jaza menyisil amal, balasan sama dengan perbuatan. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kan begitu? Iya. Berarti itulah seperti itu. Ilmu itu iya. Kalau difahami betul-betul caranya seperti itu. Orang konsentrasi dalam menerima ilmu. Ini beliau syaratkan. Ta'amal, perhatikan 6 poin ini, 6 pelajaran dalam sirah. Wafamha, dan pahamilah 6 perkara ini dengan pemahaman yang benar. Berarti didengarkan, difahami, baru diamalkan. La'allallaha, kalau kamu sudah pahami, ya, kamu pelajari, kamu dengarkan, kamu amalkan, la'allallaha ayyafhamaka dinal anbiya'i litattabi'ah. Kalau kamu sudah pahami 6 perkara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memahamkan kamu ya dengan pemahaman yang benar ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuat kamu mengetahui hakikat agama para nabi itu. Litattabi'ah, agar kamu ikuti. Paham maksudnya? Berarti 6 perkara ini, 6 pelajaran dalam sirah ini, kalau kita pahami dengan benar menurut beliau, maka ini akan membuka pintu kita untuk kita memahami hakikat agama para nabi itu. Nah sekarang kalau kita ketahui, oh ini ternyata agamanya Nabi SAW. Untuk apa kita tahu? Kita tabi'ah. Agar kita ikuti. Kita mengetahui, ini hakikatnya. Kalau kita sudah yakin, bertambah yakin. Ya kan? Kita sudah yakin ini yang benar. Agama Nabi SAW ini sunnah yang benar. Kalau kita tahu hakikat sunnah, lebih semangat lagi kita. Lebih istiqomah lagi pasti tentunya. Ya kan begitu? Ya. Semakin bertambah keimanan. Lihat Ibrahim alaihissalam ketika minta, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan saya bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Sekarang saya tanya, apakah Ibrahim sebelumnya alaihissalam beliau ragu dengan itu? Saya tanya dulu. Ragu sebelumnya, tidak yakin Allah bisa menghidupkan yang mati. Sudah yakin. Makanya Allah menjawab, qala awalam tu'min, kenapa kamu ingin lihat saya hidupkan yang mati? Kamu belum yakin, kamu belum beriman. Qala bala, kata Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, dalam Surah Al-Baqarah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak ya Allah, saya sudah yakin. Tapi kenapa kamu meminta? Walakin lihat ma'inna qalbi. Saya ingin lihat langsung dengan mata saya, agar hatiku lebih tenang. Ya tidak? Ya kan? Nah kita sudah yakin agama benar. Tapi kalau kita pelajari seluk-beluknya, oh kesabarannya Nabi SAW bagaimana, semakin ya kuat kita pegang itu sunnah. Tapi kalau tahu cuma kulit-kulit luarnya saja, mudah lepas itu. Ya kan? Iya, baru berpegang sedikit, dicela, dikatakan ini, dipelihara jenggot sedikit, dikatakan ini, mundur ke belakang, lepas. Kan begitu. Tapi kalau kita tahu, ya, bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka itu litattabi, kita mengikuti dengan benar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kamu dinal musyrikin litatrukah. Kalau kamu pelajari dengan baik, memahami dengan baik 6 pelajaran penting ini dalam sirah, maka engkau akan tahu juga hakikat agama orang-orang musyrikin. Apa amalan mereka? Apa yang mereka lakukan? Litatrukah, agar kamu tinggalkan. Ya tidak? Sekarang kalau kita pelajari sirah, apakah yang dibahas fokus itu Nabi, terus sahabat, pasti menyangkut orang musyrikin, ya kan? Pasti. Karena dalam sirah kita bahas apa? Peperangan. Awal turunnya wahyu. Itu dibahas dalam sirah. Nah, ini semua kaitan dengan apa? Ada kaitannya orang musyrikin. Makanya tadi pengertian sirah yang saya jelaskan, ulama mengatakan, ya, apa yang dinukil kepada kita dari lahirnya Nabi, sebelum pengutusannya, sampai terutusnya,
Ya. Kemudian dan apa yang terjadi pada beliau selama hidupnya. Ya, sampai beliau meninggal. Nah, kehidupan beliau selalu berkaitan dengan orang-orang musyrikin, khususnya ketika beliau masih di Mekkah. Tidak lepas dari orang-orang musyrikin. Tekanan bagaimana, sampai ada perintah hijrah ke Madinah. Di Madinah apakah sudah lepas dari orang musyrikin? Belum. Di Madinah ada jihad. Diserang orang musyrikin di Mekkah. Ditaklukkan kota Mekkah. Ini kan sirah semua. Ya kan? Nah, kata beliau, kalau kita faham ini, maka Allah akan memahamkan kamu hakikat agama kesyirikan itu agar kamu tinggalkan. Berarti pada kalimat yang pertama ini beliau kita bisa simpulkan bahwa faidah mempelajari 6 perkara ini agar kita mengetahui hakikat agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita semakin kuat berpegang teguh dengannya dan kita mengenal lawannya. Ya, lawannya agar kita tinggalkan. Makanya seorang penyair orang Arab mengatakan wabididdiha tatabayyanul asya. Iya, dengan lawannya sesuatu itu akan terang sesuatu itu dengan lawannya. Ya kan? Antum tidak akan tahu betapa enaknya rasa manis itu tanpa antum pernah rasakan yang pahit. Ya kan? Kata sebagian penyair orang Arab lagi, ya, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mempelajari kejelekan itu, saya tahu kejelekan itu bukan untuk saya lakukan, tapi untuk saya tinggalkan agar saya tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, seperti itu. Nah, kita mempelajari sirahnya Nabi, kita tahu juga, oh ini orang-orang musyrikin seperti ini keadaannya. Ya. Maka kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Berarti di sini kita mengambil pelajaran bahwa seorang itu bukan hanya mempelajari sunnah saja. Ya kan? Ya, mempelajari sunnah. Ya. Dia tahu juga pemahaman-pemahaman yang keluar dari menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah agar kita tinggalkan, kita tidak terjatuh ke dalamnya, kan begitu. Makanya dibahas juga dalam buku-buku. Baik, maka ini pendahuluan. Kata beliau rahimahullah, fa inna aktsara may yadda'i ad-din wa yadda'i annahu minal muwahhidin la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Karena kebanyakan orang yang mengaku punya agama, mengaku orang yang berpegang teguh dengan agama, ya, dan dia mengaku bahwa dia ahli tauhid, ternyata la yafhamu sunnata kama yanbaghi. Ternyata kebanyakan mereka belum memahami sunnah itu sebagaimana mestinya. Insyaallah. Ya. Hanya beliau tuangkan dalam buku ini 6 poin. Karena beliau memandang bahwa ternyata orang yang sedang anggap dirinya bertauhid, sudah menganggap dirinya memegang sunnah itu, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ternyata belum paham. Belum paham 6 perkara ini. Dan tentunya kalau seorang mengatakan, mengaku dia di atas sesuatu, itu hanya pengakuan. Dalam artian semua orang bisa mengaku. Tapi membuktikan adalah amalannya. Yang membuktikan adalah amalannya. Semua orang mengikuti Nabi, mengaku mengikuti Nabi, cinta Nabi. Tapi amalannya tidak menunjukkan ada kecintaan kepada Nabi SAW, tidak menunjukkan ada ikutan kepada Nabi SAW. Ini yang beliau inginkan. Ini yang beliau sebutkan di sini, bahwa dia mengaku bertauhid, dia mengaku mengikuti sunnah Rasul SAW, tapi belum di atas sunnah Rasul SAW. Baik. Ya, sudah jam 9 lewat 10. Mana ini? Tunggu dulu ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini sudah masuk di poin yang pertama. Saya ingatkan kembali, insya Allah besok ada buku. Nanti suruh panitianya ambil. Tinggal dijemput buku itu. Kan lumayan banyak kalau saya membawa ke sini, Pak. Nanti dijemput sama akhir aja. Baik, cukup dulu ya. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.